Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan. Kami membawa setiap pujian, setiap penyembahan kami, Tuhan. Allah Roh Kudus, kami mengundang kehadiran-Mu, Tuhan. Lawatkan setiap kami secara pribadi atau pribadi. Dimanapun kami berada, Tuhan. Kami yang khusus, kami yang beribadah melalui Zoom, melalui Facebook, Tuhan. Kiranya Engkau lawatkan setiap pribadi kami secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita arahkan hati kita. Kita naikkan setiap pujian penyembahan. Katakan sampai akhir memenuhi umat. Sampai akhir menutup mata, ku tetap setia menanti janji sampai dapatkan kehidupan. Tetap setia melayani sampai akhir, ku menutup mata. Tetap setia menanti janji sampai dapatkan kehidupanku. Ku tetap setia melayani. Ku tetap setia melayani. Ku tetap setia melayani. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Kristus, terpujilah Dia yang telah menjadi karya korban terbesar yang tidak dapat dibayar dengan apapun di dalam kehidupan kita. Karya yang selalu membawa kita ke dalam satu penghayatan akan besarnya kasih Allah kepada kita. Dialah yang memimpin kita masuk ke dalam iman. Dan iman inilah yang membawa kita berjalan dengan setia dan teguh. Berjerih payah dan berjuang di dalam setiap momen, setiap situasi, setiap kondisi kehidupan kita. Bersama dengan Roh-Nya yang kudus, kita juga menjalani setiap hari, setiap saat, setiap dimensi di dalam kehidupan kita. Bahkan setiap panggilan yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kita. Kita mengucap syukur karena ada kuasa yang besar, yaitu kuasa ilahinya yang mendorong kita untuk dapat berdiri teguh di dalam perjalanan ini, yaitu dapat memiliki pengharapan, yaitu kepada janji-janji kebenaran, yaitu yang memiliki kuasa di dalam kehidupan ini. Olehnya kita dapat memiliki satu sauhu yang tidak dapat digoyahkan oleh apapun di dunia ini, yang terus kita setiap hari dari waktu ke waktu memperteguhnya, bahkan terus mengalami ujian. Dan itulah ujian iman di dalam setiap situasi dan kondisi perjuangan kita masing-masing
sesuai dengan panggilan yang telah ditentukan Allah bagi kita. Karena barang siapa yang telah ditentukannya, mereka juga yang akan dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga yang akan dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga yang akan dimuliakannya. Kemuliaan itu akan begitu nyata ketika anak manusia Yesus Kristus datang di dalam kemuliaannya bersama dengan berlaksa-laksa malaikat surgawi. Kami mengucap syukur pada hari Tuhan ini, pada hari Sabat ini Tuhan, ketika kami menikmati sepanjang hari, di mana kami berhenti dari segala hiruk pikuk apapun dinamika kehidupan kami, dan kami menghampiri Tuhan di dalam mesbah, di dalam tempat sucinya. Malam hari ini kami mau menutupnya. Kiranya Tuhan memberikan kami satu lawatan, satu urapan, supaya daripadanya kami hari ini semakin punya harapan yang kuat, memiliki janji-janji. Yang terpenting Tuhan, kami memiliki kuasa untuk dapat berjalan, kuasa untuk memiliki otoritas, kuasa untuk memiliki kekuatan, kuasa untuk berdiri tidak tergoyahkan di dalam kerajaan yang akan bertahan sampai selama-lamanya, yaitu kerajaan Allah. Terima kasih, kami mau sambut firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara kepada masing-masing kami, yaitu isi hati Bapa, supaya setiap kami yang mendengarkan, kami dihibur, kami diteguhkan, kami ditegur, kami dipimpin di dalam iman yang semakin disempurnakan, supaya biji yang mati itu Tuhan sungguh-sungguh menjadi hidup dan menghasilkan buah, dan buahnya itu matang, sehingga menjadi utuh dan sempurna untuk dipersembahkan bagi kerajaan Allah. Terima kasih. Kami tabiskan session yang ke-316 malam hari ini. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Juru Selamat dan penebus hidup kami, penebus kami, sahabat kami yang setia. Kami mengucap syukur, bersorak, haleluya, 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 amin. Amin. Shalom saudara. Shalom. Shalom. Shalom semuanya. Selamat hari Minggu, selamat hari Minggu. Hari Tuhan. Shalom. Kak Beni, shalom, selamat bergabung lagi. Shalom. Oke, teman-teman, kita akan masuk di dalam materi firman Tuhan malam hari ini, yaitu kebenaran. Dan kebenaran ini sekali lagi saya rindu untuk siarkannya, mengabarkannya kepada kita bahwa kebenaran ini akan memerdekakan hidup kita. Ya, kebenaran ini akan membuat kita memiliki dasar kepada pengharapan, dan pengharapan itu adalah mengandung janji. Pengharapan kita itu karena mengandung janji, dan janji setia Allah di dalam hidup kita. Nah, kebenaran ini mari kita sama-sama menikmatinya malam hari ini. Ini adalah roti dari surga, dan ketika engkau melihat roti dan makan roti dari surga, percayalah, engkau akan dikenyangkan. Di dalam kehidupanmu, engkau akan melihat karya-karya Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Tidak secara fisik terbatas, tetapi secara jauh melampaui natural yang disebut dengan supranatural. Supernatural. Allah bekerja. Ya, untuk satu pekerjaan yang pasti, satu pekerjaan yang luar biasa. Pekerjaan yang akan bertahan sampai kepada akhir zaman. Amin. Satu pekerjaan yang akan terus-menerus dikerjakan oleh Tuhan sendiri di dalam kehidupan setiap orang percaya, yaitu orang-orang yang di dalamnya Roh Kudus berdiam, ya, Roh Kudus bekerja. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, secara khusus 2 minggu 3 ya, sudah 3 minggu ya, kita membahas mengenai pengantar untuk masuk ke dalam kitab Wahyu, ya. Malam ini adalah malam terakhir sebagai pengantar, ya.
3 malam sebelumnya kita sudah bicara mengenai tahta Allah sebagai pusat otoritas dan kuasa, dan kemudian sebagai yang memiliki tahta, yaitu tahta Allah. Dan di tahta itu juga itu ada anak domba, yaitu anak Allah, ya. Kita sudah mendengarkan bagaimana Yesus Kristus, ya, juga dipuji, juga disembah, ya. Dan Yesus Kristus duduk di tahta itu juga. Yesus yang sederajat dengan Allah, Yesus yang adalah anak Allah yang sederajat dengan Allah, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan bicara mengenai rohnya Allah. Rohnya Allah. Dan rohnya Allah ini bekerja di dalam orang-orang orang-orang kudusnya Allah, ya. Jadi roh Allah bekerja di dalam orang-orang yang adalah orang-orang kudusnya Allah. Nah, secara khusus malam hari ini saya memberi dan membuat satu topik, yaitu kesaksian para martir, ya, kesaksian para martir. Saya kira ini adalah menjadi sentral dari pemberitaan mengenai Roh Kudus dan kemudian orang-orang kudusnya Allah. Jadi kesaksian para martir, beberapa hari yang lalu kita juga kebetulan diskusi mengenai martir, begitu ya. Apakah setiap orang Kristen harus jadi martir? Ya, apakah setiap orang Kristen memiliki panggilan untuk menjadi martir? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bersama mendengarkan dari firman Tuhan malam hari ini. Dan saya akan mulai dengan satu background, gitu ya, satu latar yang kemudian membawa kita kepada satu ujung itu, sebagai pengantar ke dalam nubuatan kitab Wahyu kepada Yesus Kristus, ya, yang dari Allah, yang dipercayakan melalui malaikat-malaikatnya yang disampaikan kepada Rasul Yohanes, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus adalah roh Allah, ya, yang bekerja di dalam kehidupan setiap orang-orang yang menerima, ya, yang menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan, ya, menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan mereka itu adalah anak-anak Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara roh Allah, siapanya Allah, gitu ya. Nah, saya ingin flashback sedikit Bapak Ibu mengenai kita sudah mendengar Allah, kita bicara mengenai anak Allah, Yesus Kristus, dan kemudian kita bicara roh Allah, gitu ya. Nah, saya akan membawa Bapak Ibu melihat Rasul Petrus, juga Rasul Paulus, sebelum Rasul Yohanes, itu menggunakan konstelasi ini di dalam setiap suratnya, ya. Dan itu menarik untuk kita simak, ya. Rasul Petrus contohnya, ya, dia mengatakan kepada orang-orang di Roma, ya. Rasul Paulus, ya, mengatakan kepada orang-orang Roma, kepada suratnya kepada orang-orang di Roma, ya. Di dalam Roma 1 sebagai pengantar kitab Roma, dia katakan bahwa ini surat dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Bapak Ibu perhatikan, ya. Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dan dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya, dan menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan, ada Roh Kudus di situ, dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus. Ya, Paulus memakai konstelasi Allah, anak Allah, ya, dan Roh Kudus. Juga Petrus, ya, Rasul Petrus di pengantar suratnya 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2, ya. Dia katakan dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Allah itu Bapa kita
dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah di atas kamu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada Allah itu adalah Bapa kita. Jadi ini hal-hal yang penting ya. Allah Bapa kita, kemudian Yesus adalah anak Allah. Jadi bukan Allah anak ya. Di dalam Alkitab tidak ada Allah anak. Jadi ada anak Allah ya. Yesus Kristus adalah anak Allah. Nah, dalam hal yang sama Bapak Ibu, Rasul Yohanes juga menuliskan ya di dalam pasal pertama di Wahyu 1 ayat 4 dan 5 dikatakan dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yaitu Allah, itu diberi satu gelar yang sudah diketahui sejak sedia kala, yaitu yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dialah Allah, ya, Yahweh. Dan dari ketujuh roh, ya, itu Roh Kudus yang ada di hadapan tahtanya. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia. Ada kata saksi yang setia yang muncul. Tetapi lagi-lagi tiga pribadi Allah ini muncul di situ, teman-teman. Jadi di mana di sana kita bisa melihat bahwa ada Allah, ada anak Allah, dan ada roh Allah. Sedikit saja saya mau masuk ke dalam penjelasan itu sebelum kita masuk ke dalam roh pekerjaan roh Allah ya menurut kitab Wahyu gitu ya. Saya ingin Bapak Ibu melihat Allah dan anak Allah ya di dalam beberapa ayat di dalam Alkitab. Ya, di dalam 2 Yohanes ya. 2 Yohanes 1 ayat 3. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari apa? Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Kelihatan ya, Allah Bapa. Tadi Allah Bapa kita. Sekarang ada Allah Bapa dan Yesus Kristus, anak Bapa, ya. Oke. Kemudian ada di 1 Yohanes 4 ayat, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, ya. Yesus itu anak Allah, ya, tidak ada Allah anak ya, anak Allah. Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi apa? Anak tunggal Allah, ya, yaitu Yesus. Ya, yang ada di pangkuan Bapa Dialah yang menyatakannya, ya. Tidak ada yang pernah melihat Allah. Ini ada karakteristik ilahi yang muncul satu ya. Jadi Allah adalah Bapa kita, dan tidak pernah ada orang yang melihat Allah, tetapi anak Allah atau anak tunggal Allah, ya, anak Allah atau anak tunggal Allah, yaitu anak Bapa. Bapak Ibu bisa melihat sudah 3 kata ya, anak Bapa, anak tunggal Allah, dan anak Allah ya. Di sini saja sudah kita lihat ya, ada anak Allah, ada anak tunggal Allah, ada anak Bapa yaitu Yesus Kristus ya. Dan Dialah, ini yang menarik, Dialah katanya apa? Yang menyatakannya, ya. Dialah yang menyatakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Yesus yang adalah anak, Dialah yang menyatakannya, ya. Di dalam Matius 16 ayat 16, jawab Simon Petrus, Rasul Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, kepada Yesus. Dan ini yang terakhir, Yesus sendiri yang berkata, ya, mereka itu ya, kata mereka semua, kalau begitu engkau anak Allah. Dan kemudian Yesus, saya sengaja memberi warna merah, ini jawaban Yesus, langsung jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Saudara, itu saya ingin flashback sedikit mengenai 2 pribadi sangat sentral di dalam kitab Wahyu ya, yang memiliki apa? Tahta Allah dan tahta anak Allah. Tahta Allah dan tahta anak domba ya. Nah, pribadi yang ketiga yaitu Roh Allah. Ya, yang kita akan bahas malam hari ini, yang yang memiliki karya di dalam orang-orang kudus, ya. Yang memiliki karya di dalam orang-orang kudus. Nah, apa kata kitab Wahyu mengenai Roh Allah ini, ya? Mari kita lihat di dalam Wahyu 3 ayat yang pertama, Wahyu 4 ayat yang kelima, dan Wahyu ke-5 ayat yang ke-6. Ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis,
inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah. Ya, dan ketujuh bintang itu, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Jadi kepada ketujuh jemaat, khususnya kepada jemaat di Sardis, dikatakan inilah firman Dia, yaitu Yesus, yang memiliki ketujuh roh Allah. Ya, ada tujuh roh Allah. Ada roh Allah yang disebut di dalam kitab Wahyu. Dan kata ketujuh ini memberi makna bahwa kesempurnaan. Artinya seluruh pekerjaan yang harus dikerjakan oleh roh Allah supaya rencana Allah itu genap, maka dipakai kata ketujuh roh Allah. Ya. Wahyu 4 ayat 5 berkata yang sama, dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Ya. Maka aku melihat di Wahyu 5 ayat 6, di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Ya, di sini muncul anak domba, yaitu Yesus Kristus, seperti telah disembelih, bertanduk 7, bermata 7. Ya, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ada roh Allah, tetapi dikatakan anak domba, ya, memiliki tanduk 7, bermata 7, dan dikatakan itulah ketujuh roh Allah. Di sini muncul satu hal yang memberikan kita kesan, ya. Ada kesan yang muncul di sini, teman-teman, yaitu apa? Roh Allah ini juga adalah Roh Kristus, ya. Ya, jadi kalau perhatikan setiap ayat yang disebutkan tadi, dikatakan bahwa ketujuh roh Allah ini itu adalah satu karakter ilahi yang juga melekat kepada anak domba, yaitu Yesus, ya, yang memiliki ketujuh tanduk dan ketujuh bermata 7, ya. Nah, jadi roh Allah yang adalah pribadi Allah itu juga adalah rohnya Kristus, ya. Oke, pasti kita akan sering juga melihat di dalam kitab Yohanes bahwa aku minta kepada Bapa untuk mengirimkan roh. Tetapi dia katakan juga bahwa aku akan mengutus Roh Kudus. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa Roh Kudus adalah roh Allah dan juga roh Kristus. Nah, Roh Kudus ini, saudaraku, ya, yang adalah eksistensi pribadi keberadaan Allah yang ketiga, itu juga bekerja di dalam Rasul Yohanes, khususnya ketika Yesus Kristus menyatakan wahyu yang diterima dari Allah itu melalui malaikatnya kepadanya, ya. Nah, kalau kita perhatikan, ya, ada beberapa ayat di dalam kitab Wahyu yang memperlihatkan kepada kita bahwa Roh Kudus bekerja melalui Rasul Yohanes. Wahyu 1 ayat 10, Wahyu 4 ayat 2, pada hari Tuhan. Ini hari Tuhan ini adalah bukan hari Tuhan yang dikatakan di 2 Petrus 3, ya, yaitu hari penghakiman, tetapi hari Tuhan ini adalah hari Sabat. Ya, jadi hari Sabat. Aku dikuasai oleh Roh. Jadi Yohanes dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Ya. Wahyu 4 ayat 2, segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seorang, ya, seorang di sini adalah Allah, ya. Jadi dikuasai oleh Roh. Nah, di dalam Wahyu 7 ayat 3, Yohanes dibawa ke padang gurun, ya. Dalam Roh aku dibawa ke padang gurun, ya. Dan aku melihat seorang perempuan. Nah, perempuan ini iblis, ya. Duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh dengan tulisan dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Ya, jadi kesempurnaan kejahatan juga ada, ya. Namanya 7 kepala, ya. Ya, binatang. Nah, binatang ini adalah lambang dari setan, ya, atau iblis. Salah satu oknum daripada iblis, yaitu binatang ini. Selain itu ada nabi palsu dan ada juga
nabi palsu, dan ada juga setan. Setan, nabi palsu, dan binatang. Ada 3 oknum ya. Di 21 ayat 10 Wahyu. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Nah, dia melihat Yerusalem baru ini. Dan dia menunjukkan kepadaku kota yang kudus. Itu Yerusalem turun dari sorga, dari Allah. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini itu kita bisa konfirmasi bagaimana Rasul Paulus juga dibawa dalam dikuasai oleh roh, ya, dan kemudian dia dibawa ke tingkat 3 surga. Sebelumnya kita juga mendengar Yehezkiel, ya. Yehezkiel mengalami pengalaman yang sama, ya, dibawa oleh Roh Allah. Jadi Roh Kudus bisa membawa orang ke dalam satu keadaan seperti itu. Ya, sebelum kita masuk ke situ, mari kita lihat Yehezkiel, ya. Di dalam Yehezkiel, ya, 3 ayat 24, Yehezkiel 8 ayat 3 dikatakan bahwa maka roh itu mengangkat aku, dan aku mendengar di belakangku suatu suara gemuruh yang besar, tatkala kemuliaan Allah naik ke atas dari tempatnya, dan roh itu mengangkat dan membawa aku. Saudara, Roh Kudus itu mengangkat dan membawanya, dan aku pergi dengan hati panas dan dengan perasaan pahit karena kekuasaan Tuhan memaksa aku dengan sangat. Di Yehezkiel 8 ayat 3, ya. Roh Kudus membawa Yehezkiel melihat penglihatan ilahi mengenai Yerusalem, ya. Dia mengulurkan sesuatu yang berbentuk tangan dan dipegangnya jambul kepalaku, lalu roh itu mengangkat aku ke antara langit dan bumi dan membawa aku dalam penglihatan ilahi di Yerusalem dekat pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke utara, di mana terdapat berhala cemburuan dan yang menimbulkan cemburu itu. Juga Yehezkiel itu dibawa, ya, melihat bait Allah, ya, yaitu rumah Tuhan, ya. Roh Allah mengangkat aku dan membawa aku ke pintu gerbang timur dari rumah Tuhan. Ya, di ayat 24, dan roh itu mengangkat aku dan membawa aku kembali dalam penglihatan dan dari roh Allah itu ke negeri Kasdim kepada para buangan. Nah, itu Yehezkiel, ya. Bahkan ada beberapa ayat lagi, ya. Dia dibawa oleh Tuhan ke tengah-tengah lembah. Bahkan ini pernah, ya, yaitu dia melihat penuh dengan tulang-tulang, ya. Lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Dia di dalam roh, ya. Dia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya. Bahkan roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam, sungguh bait suci, penuh kemuliaan Tuhan. Ya, kita lihat satu ayat lagi, Paulus, ya, Paulus dikatakan apa? Ia dibawa ke tingkat 3 surga, ya. Aku tahu seorang Kristen 14 tahun yang lampau, tadi dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan dan tidak boleh diucapkan manusia, ya, tidak boleh diucapkan manusia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa lihat, ya, bahwa Roh Allah bisa membawa orang, ya, dikuasai oleh Roh Allah, kemudian dibawa ke dalam satu keadaan di mana dia memiliki penglihatan ilahi. Dia bisa merasakan kemuliaan Tuhan. Nah, ini kan kita sering nih, ya. Saya ada kesaksian, gitu kan. Saya ada kesaksian, saya dibawa, Bapak Ibu, ya. Tapi orang-orang tiba-tiba mengatakan, saya dibawa ke surga, padahal dia tidak yakin bahwa itu surga, kan? Nah, dia cuma dibawa ke satu keadaan di mana beyond atau melampaui apa yang dia bisa pikirkan. Makanya dia bisa bilang, waduh, pokoknya enak banget. Aku mendengar suara haleluya, haleluya, gitu kan, misalnya. Ya. Nah, dari referensi rasul Paulus, rasul Yohanes, dan juga Yehezkiel, kita bisa mengkonfirmasi bahwa saudara bisa dibawa oleh roh. Bisa dibawa oleh roh untuk mengalami penglihatan.
penglihatan mengenai kemuliaan Allah. Ya. Mengenai suatu situasi dan kondisi. Ya, Yehezkel dibawa ke lembah yang bertabur tulang-tulang loh. Apa artinya? Itu cerita lain ya. Nanti kita bahas di tempat lain. Tapi roh ini itu membawa dan mengangkat orang masuk ke dalam satu situasi. Dan yang sering kita dengar adalah dia merasakan sebenarnya kemuliaan Allah. Sampai dengan lantang berkata itu surga. Betul? Nah, gitu ya. Bisa saja Firdaus. Nah, kita lihat kan Paulus tadi ya. Dikatakan tingkat 3 surga, tapi dikatakan ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus gitu. Diangkat ke Firdaus. Nah, memang di dalam terjemahan Alkitab, kata surga itu sebenarnya sky kan, dari kata sky samayim yang luas sekali, luas. Jadi kalau dikatakan bertingkat, bukan hanya bertingkat, banyak daerah. Ya, hal yang paling sentral di dalam surga atau samayim itu adalah Yerusalem baru, yaitu satu kota, kotanya Allah, kota kudus, kota suci. Ya, oke. Dari situ kita belajar itu bahwa Rasul Yohanes ini dibawa oleh Roh, ya, di dalam mendapatkan ya nubuatan ini dari Yesus Kristus, ya, dari Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saja bukan hanya kepada Rasul Yohanes, ya, kepada Yehezkel, kepada Paulus, tetapi Roh Kudus ini juga itu berbicara, ya, berbicara kepada orang-orang, yaitu kepada jemaat-jemaat Allah, ya. Dia juga berbicara kepada jemaat-jemaat Allah. Nah, itu yang dituliskan oleh Yohanes ya, kepada ketujuh jemaat. Ya, ketujuh jemaat ini mewakili jemaat secara keseluruhan. Sepanjang masa, sepanjang peradaban gitu ya. Dan kita perhatikan di dalam setiap akhir dari pesan kepada jemaat, itu dituliskan oleh Yohanes demikian. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi Roh Kudus itu memiliki satu pewahyuan kepada jemaat-jemaat, memiliki satu pesan kepada jemaat-jemaat, dan itu bisa menginspirasi ya para jemaat-jemaat Tuhan gitu ya. Contohnya apa? Ya ini Wahyu 2 ayat 7. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Ini kan menarik gitu ya. Wow, kalau saya menang, kalau saya memilih hidup, memilih menyenangkan Tuhan, memilih untuk taat kepada Tuhan, memilih untuk setia, gitu ya, tidak melakukan hal-hal yang menuruti hawa nafsu atau nafsu jahat atau nafsu duniawi saya, maka kalau saya menang, maka saya akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di dalam Taman Firdaus. Jadi ada satu motivasi, inspirasi yang diberikan di dalam kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Roh Kudus gitu kepada setiap jemaat-jemaat Tuhan ya. Dan bahkan Bapak Ibu sangat familiar dengan ayat ini ya, Wahyu 14 ayat 13 ya. Kalau ada orang berduka gitu ya, kita sering kutip ya ayat ini ya. Katakan, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah. Nah ini kan sering kan kita kutip. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata roh. Ya, kata roh. Supaya mereka, apa katanya, boleh beristirahat. Wah, saya lupa ini ya. Ini sangat penting. Beristirahat. Dari apa? Jerih lelah mereka. Mereka udah berjuang. Mereka udah berjerih payah. Gitu. Sekarang mereka beristirahat. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau ya beristirahat. Kalau dengar ngapain orang di dalam dunia orang mati setelah kita mati secara jasmani ini? Ya beristirahat, ya. Dan dikatakan dari jerih lelah mereka karena apa? Segala perbuatan mereka menyertai mereka, ya. Jadi Roh Kudus memberikan apa? Membawa kebenaran kepada jemaat-jemaat Tuhan, ya. Dia menyatakan nubuatan, pewahyuan dan juga menginspirasi mereka, ya. Memberikan peneguhan di dalam hidup mereka. Nah, bukan hanya itu, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, tidak hanya secara umum.
malam hari ini dengan tema kesaksian para martir, saya ingin masuk ke dalam bagian itu, teman-teman, bahwa Roh Kudus berbicara bahkan secara khusus, ya. Roh Kudus berbicara melalui para utusan, ya. Kita akan melihat beberapa ayat yang benar-benar inilah karya Roh Kudus, ya. Mereka menjadi alat Roh Kudus. Mereka adalah, melalui mereka ada kesaksian-kesaksian yang kemudian disampaikan kepada dunia ini, ya. Nah, kita akan lihat dari beberapa ayat firman Tuhan, ya. Wahyu 11 ayat 3 dan 7, Wahyu 12 ayat 11 dan 17, ya. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, ya. Kepada dua saksi, aku Yesus, ya, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Ini kalau kita lihat di kitab Daniel itu direfleksikan sebagai 3 masa dan setengah masa, ya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan ini 3,5 tahun nih, 1260 hari lamanya, itu adalah 3,5 tahun, ya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut iblis, ya, ini iblis, akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Nah, saudara lihat, jadi dua saksi ini sebelum sangkakala ketujuh itu ada selipan di dalam Wahyu pasal 11 itu bicara mengenai dua saksi dan mereka akan dibunuh, saudara. Tapi yang menarik, 3,5 hari kemudian, ya. Jadi 3,5 hari kemudian dua saksi ini bangkit. Nah, tapi sebelumnya itu dikatakan bahwa dua saksi yang mati ini, yang terbunuh ini oleh iblis, itu mewakili seluruh jemaat Tuhan. Mewakili seluruh jemaat di bumi, dikatakan. Di bumi bahkan dikatakan. Seluruh manusia di bumi. Gitu, ya. Dan tetapi dan mereka tidak kuburkan mayatnya. Mereka biarkan di jalan. Dalam 3,5 hari itu ada roh kehidupan yang masuk. Nah, roh kehidupan yang masuk. Dan kemudian dua saksi ini bangkit kembali. Bangkit kembali. Nah, akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah itu maka sangkakala ketujuh ditiup dari surga. Nah, itu di dalam pasal 12. Nah, malaikat-malaikat, ya, malaikat-malaikat dan seluruh bala tentara surga dan semua juga orang-orang yang menjadi orang-orang kudusnya Tuhan itu ikut di dalam peperangan melawan apa? Melawan binatang ini. Nah, jadi makanya di Wahyu 12 itu dikatakan dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Nah, ya, kita sering dengar ini malam-malam sebelumnya. Darah Yesus itu berkuasa. Darah Yesus. Jadi kenapa orang ngomong darah Yesus ini nih? Darah Yesus. Ya. Darah Yesus, ya. Jadi dia mengalahkan, Bapak Ibu, saya bold, ya. Dia mengalahkan. Jadi kita mengalahkan, ya. Mengalahkan ini, dia ini adalah iblis nih. Ya, kita mengalahkan iblis nih, iblis, ya, yaitu binatang itu. Dengan darah anak domba, ini darah Yesus. Jadi makanya kalau saudara menghardik setan iblis, katakan dalam darah Yesus, ya, dalam nama Yesus, oleh darah Yesus, ya. Mereka akan dikalahkan oleh perkataan kesaksian mereka dan oleh perkataan kesaksian mereka. Ini menariknya, ada muncul kata perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Nah, saudara bisa lihat, karena mereka tidak mengasihi, dalam bahasa terjemahan lain dikatakan tidak menyayangkan nyawanya, ya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Nah, ini kata perempuan ini adalah jemaat Tuhan. Ya, ini adalah gereja Tuhan, ya. Ya, itu lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Oh, meluas nih, ya. Meluas, bukan hanya dua saksi ini, tapi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum muamalah dan memiliki kesaksian Yesus. Bapak Ibu perhatikan kata kunci di sini, saya selalu buat kesaksian Yesus. Nah, dalam bahasa Yunani, dua saksi di sini itu dalam kata bahasa Yunani itu adalah martir. Martir. Kita coba lihat, ya. Jadi itu dikatakan bahwa dia adalah martir, ya.
Ya, ya. Jadi di dalam tadi ya, di dalam Wahyu 11 ayat 13 ini itu dipakai kata martir ya. Jadi saksi ya. Saksi ini adalah martus atau martir ya. Dari kata martir ya. Atau syahid. Nah, martir atau syahid ya. Nah, jadi inilah kesaksian. Nah, kesaksian apa? Kesaksian Yesus. Nah, kita lihat ayat selanjutnya. Ini menarik ya. Mereka itu, saudaraku, mereka itu jiwa-jiwa mereka itu dipenggal kepalanya karena apa? Kesaksian Yesus. Ya, dan apa? Dan karena firman Allah. Nah, bertambah nih ya. Karena kesaksian Yesus dan karena firman Allah. Jadi saudara, kita bicara, ayo kita menginjil ya, ayo kita kabarkan Injil ya. Di dalam kitab Wahyu memiliki pandangan yang seirama nih ya. Jadi milikilah kesaksian Yesus. Saudara memiliki kesaksian Yesus kah? Gitu ya. Karena saudara akan dianggap menjadi orang-orang kudus ya. Oleh karena firman Allah ya di ayat selanjutnya ya. Maka tersungkurlah Yohanes di depan kakinya untuk menyembah dia, tetapi ia berkata, ini kepada malaikat nih ya. Yohanes tersungkur, tapi malaikat itu bilang, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sama ya. Jadi saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat ya. Nah, di ayat selanjutnya, teman-teman, Wahyu 12 ayat 7 dikatakan, marahlah ya naga itu. Nah, kata naga muncul nih, binatang itu kepada perempuan itu, kepada jemaat tadi, jemaat Tuhan itu, gereja Tuhan, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Konsisten ya, memiliki kesaksian Yesus ya, memiliki kesaksian Yesus dan memiliki firman Allah ya, memiliki firman Allah atau hukum-hukum Allah ya. Nah, dalam Wahyu 18 ayat 24 dikatakan, dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Nah, sampai Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, iblis, ya, dan seluruh yang menyembah kepadanya itu bahkan berpesta di atas ketaatan orang-orang kudus ini ya. Mereka benar-benar dibuat sulit kehidupannya gitu ya. Tetapi mereka dikatakan apa? Tidak menyayangkan nyawanya. Tidak menyayangkan nyawanya, tetapi benar-benar mereka adalah memiliki kesaksian Yesus dan membawa firman itu ya. Tapi meskipun ya mereka ini tercurah darahnya di bumi, Allah akan membalaskan ya untuk mereka, dan mereka diundang ke perjamuan kawin anak domba ya. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar dipakai oleh Tuhan ya. Dikatakan dia akan membalas darah hamba-hambanya ya. Wahyu 19 ayat 2 ya. Atas pelacur itu. Nah, kata pelacur muncul nih ya. Pelacur itu adalah iblis. Bapak Ibu sudah melihat ya, ada naga, ada binatang, gitu ya. Kemudian ada pelacur di sini gitu ya. Nah, sekarang akhirnya ya di Wahyu 19 ayat 9, keseluruhan martir ini, saksi ini dikatakan, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepada aku, perkataan ini adalah benar dan perkataan-perkataan dari Allah. Mereka, saksi ini, martir ini, itu sungguh-sungguh mendapat upah ya dari Tuhan ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di bagian akhir ya, di bagian akhir tema kita malam hari ini, kesaksian-kesaksian yang mereka miliki, yaitu mengenai kesaksian Yesus ya, mengenai kesaksian Yesus, itu dimiliki oleh orang-orang yang disebut orang-orang ya, yang menjadi alat oleh alat Roh Kudus, yaitu orang-orang yang orang-orang yang didiami oleh Roh Kudus. Nah, mereka inilah yang memiliki kesaksian Yesus dan kesaksian mengenai firman Allah, yaitu kebenaran. Mereka disebut orang-orang kudus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua dinamika kehidupan orang-orang kudus
ya. Ada dua dinamika kehidupan orang-orang kudus. Kehidupan orang-orang kudus di bumi dan kehidupan orang-orang kudus di dalam surga. Nah, di bumi apa yang terjadi dengan kehidupan orang-orang kudus? Kita perlu tahu, ya kan? Kita sudah tahu kan bagaimana kesaksian orang-orang yang martir, ya, yang martir, yaitu yang mempertahankan kesaksian Yesus dan firman Allah, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dituliskan oleh bahkan di pasal 1 kitab Wahyu ayat 9. Ya, Yohanes sendiri langsung membuat satu statement awal. Dia katakan, aku Yohanes, saudara perhatikan, aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam apa? Kesusahan, ya, di dalam kesusahan, ya. Jadi kitab Wahyu ini mungkin cukup relevan gitu ya dengan situasi kita sekarang ini, ya. Ya, keadaan yang cukup sulit begitu ya. Dikatakan aku saudaramu dan sekutumu di dalam kesusahan. Jadi Yohanes tahu ya, memiliki keadaan atau melalui keadaan yang juga sama gitu ya di dalam kesusahan ya, dikatakan ya. Di dalam Wahyu 6 ayat 9, dan ketiga anak domba itu membuka meterai yang kelima dan aku melihat di bawah mezbah, saudara, apa yang mereka lihat? Jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki, ya. Nah, bahkan ya di Wahyu 20 ayat 4 dikatakan jiwa-jiwa mereka telah dipenggal kepalanya katanya karena apa? Kesaksian Yesus dan firman Allah. Ya. Ada dua kata yang selalu muncul ya. Bahkan mereka dikatakan mabuk oleh darah-darah orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Muncul ya, darah saksi Yesus. So, di dalam orang-orang kudus ya juga muncul kata darah saksi-saksi Yesus. Jadi ada orang-orang kudus dan ada darah saksi-saksi Yesus. Jadi saya sudah jelaskan mengenai darah saksi Yesus tadi ya. Kemudian di sini ada orang-orang kudus. Jadi mereka juga mabuk oleh orang-orang kudus, darah orang-orang yang mereka penggal, yang mereka bunuh, ya, oke. Tetapi ini yang saudara harus lihat. Wahyu 13 ayat 10, ya. Wahyu 13 ayat 10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini adalah ketabahan dan iman orang-orang kudus, ya. Yang penting di sini, ya, di Wahyu 14, ketekunan orang-orang kudus yang menuruti apa? Perintah Allah dan iman kepada Yesus. Selalu perhatikan ya, ada perintah Allah dan iman kepada Yesus, kesaksian mengenai Yesus. Jadi ada perintah Allah dan kesaksian kepada kepada Yesus ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah bagaimana ya orang-orang kudus di bumi ini di dalam kesusahan, kata Yohanes. Mereka ada di dalam kesusahan. Ya. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, saudara bisa memanggil dan berseru kepadanya. Ya, engkau dan aku, ya, engkau diberikan satu status, yaitu sebagai anak Allah. Dan kalau engkau anak Allah, maka roh Allah itu tinggal di dalam saudara. Ya. Ingat ya, di dalam kesusahan, di dalam tekanan, ya, di dalam himpitan, di dalam kondisi yang tidak beruntung, di dalam kesesakan, engkau dan saya adalah statusnya the son of God, anak Allah. Ya, artinya apa? Artinya kita diberi roh Allah. Roh Allah berdiam di dalam kita. Yang di mana kita bisa berseru, ya Allah, ya Bapa. Kita dapat berdoa. Ya. Jadi seruan doa-doa orang-orang kudus kepada Allah itu digambarkan seperti kemenyan di dalam cawan emas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat itu menarik ya. Bahwa kalau saudara berdoa nih, saudara berdoa kepada Tuhan, bagaimana sih dinamika di surga itu? Jadi sekarang kita bisa membayangkan ya, bukan sekedar bukan seperti fisik yang kita lihat loh. Tetapi yang terjadi di surga, kalau kita berdoa, coba Bapak Ibu melihat di dalam Wahyu 5 ayat 8 ya. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, dikatakan apa?
Tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu, dan di hadapan anak domba itu masing-masing memegang satu kecapi, puji-pujian, nyanyian, dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Dikatakan apa? Itulah doa orang-orang kudus. Di dalam kesusahan, di dalam tekanan, di dalam himpitan, ada doa orang-orang kudus yang berupa apa? Kemenyan. Ya, di ayat 3 dan 4 dari Wahyu pasal 8 juga disebutkan kata yang persis sama. Maka datanglah seorang malaikat. Nah, ini malaikat ya. Dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Pedupaan emas. Ya, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan. Bersama-sama dengan apa? Doa semua orang kudus di atas mezbah emas. Ya, di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus di tangan malaikat itu di hadapan Allah. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau engkau berdoa, masuk dalam kamarmu, katakan, Bapa kami yang di surga. Ada malaikat, ada keempat makhluk, dan 24 tua-tua itu yang memegang cawan emas. Ya, di mezbah emas itu berisi kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Bayangkan, doamu tembus ke kerajaan surga, ke baitnya, ke tahta Allah. Di atas tahta itu berupa apa? Kemenyan, ya, di dalam cawan emas. Jangan berhenti berdoa. Berdoalah terus. Ya, senantiasa berdoalah. Makanya kalau kita mendengar seruan Paulus, berdoalah, ya. Senantiasa berdoalah. Gitu. Itu adalah kemenyan di dalam cawan emas di depan tahta Allah. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya mau juga memberikan kepada kita di bagian akhir bagaimana sih kehidupan orang-orang kudus di sorga, ya. Ya, artinya setelah segala sesuatunya ini sudah berakhir, gitu ya. Nah, kita bisa lihat teman-teman di dalam Wahyu 7 ini bicara mengenai ya, di Wahyu 7 ya, ayat 9, 10, 14 dikatakan orang-orang kudus itu dikatakan apa? Suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Gitu. Jadi kumpulan orang banyak tidak terhitung banyaknya dari segala bangsa, suku, kaum dan bahasa. Mereka memakai jubah putih, ya, dikatakan memakai dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah, ya. Kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Keselamatan bagi Allah yang duduk di tahta, kemuliaan bagi Dia selamanya. Ya. Oke, mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar, dikatakan ya, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih oleh darah anak domba. Ya, saudara, jadi kehidupan di surga orang-orang kudus, ya, mereka bersukacita, ya, mereka bersukacita. Bahkan dikatakan di dalam Wahyu 18 ayat 20, bersukacitalah hai surga dan kamu hai orang-orang kudus, ya. Bersukacita, ya. Di dalam Wahyu 19 ayat 8 dikatakan, dan mereka dikaruniakan supaya memakai kain, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus, ya. Jadi tadi ada kesaksian Yesus, tadi dikatakan ada firman Allah, dan sekarang ada bicara apa? Ada lenan halus, yaitu perbuatan orang-orang kudus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan ini yang kalau kita lihat ke akhir dari semuanya itu adalah orang-orang kudus berdiri di hadapan tahta Allah, ya. Dia melayani Dia, yaitu Yesus, siang dan malam, ya. Bahkan dikatakan bahwa mereka menikmati kemuliaan Allah yang meneranginya, ya. Ada Allah dan ada anak domba Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu kehidupan dinamika orang-orang kudus di bumi ini
di dalam kesusahan diekspresikan oleh Rasul Yohanes bahwa akulah teman sekutumu, saudaramu di dalam kesusahan. Tetapi berdoalah. Kita adalah anak Allah, ada roh Allah di dalam kita. Ya. Kita berseru kepada Allah, merupakan kemenyan di hadapan Allah. Ya. Ada malaikat, ada 4 makhluk, ada 24 tua-tua yang pegang cawan emas, berisi kemenyan. Itulah doa-doa orang kudus. Ya. Dan satu hari nanti, ya, kita akan melihat bahwa kesudahannya Kristus akan menjadi pemenang, ya, dan mengalahkan semua kekuatan iblis dan kerajaannya, binatang, naga, ya, pelacur tadi, gitu ya, setan, gitu ya, akan dikalahkannya dan orang-orang kudus, ya, akan memerintah bersama-sama dengan Allah. Wahyu 22 ayat 5 sebagai ayat terakhir malam hari ini katakan di malam, dan malam tidak ada lagi di sana. Tidak ada malam, saudara. Jadi kita tidak ada semua. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab apa? Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai apa? Raja sampai selama-lamanya. Betapa luar biasa dan ajaibnya pekerjaan Roh Kudus, yaitu Roh Allah di dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, sampai Dia dapat menuntun kita melewati kesusahan besar, ya, melewati tekanan, intimidasi, ya, kondisi keadaan yang tidak bersahabat, yang tidak menguntungkan. Keadaan sekarang seperti ini, ya, COVID-19 pandemik yang katanya situasi keadaannya sudah memporak-porandakan banyak dimensi, ya, sendi-sendi perekonomian, ya, semuanya, ya, bukan hanya itu, ya. Kalau PSBB nggak boleh ke gereja kan, begitu ya. Jadi seolah-olah segala sesuatu tatanan menjadi, ya, banyak gereja yang sudah tidak beroperasi, gitu ya, karena tidak ada operasional, gitu ya. Saya mendapat beberapa telepon dari hamba Tuhan, gitu ya, tidak ada, ya, dan menarik, ya, artinya ada ujian di mana, tapi saya katakan berdoalah, ya, berdoalah. Kamu adalah roh di dalam Roh Kudus. Jadi Roh Kudus, pribadi Allah yang ketiga ini bekerja dengan keras. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah melewati pengantar untuk masuk ke dalam kitab Wahyu. Mulai hari Minggu depan kita akan masuk pasal 1, gitu ya, bicara mengenai seluruh kitab Wahyu sampai akhir tahun. Kita sudah belajar tahta Allah, Allah sebagai central authority. Kita bicara Yesus Kristus yang duduk juga di tahta itu, ya. Dan kita sudah belajar mengenai ada Roh Allah, ya, yang bersama-sama dengan kita bekerja di dalam orang-orang kudus, ya, yaitu orang-orang yang bisa hidup sebagai martir, yaitu orang-orang yang rela kehilangan nyawanya untuk Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita mengucap syukur Bapak Ibu Saudara di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk firman kebenaran yang telah Engkau nyatakan malam hari ini. Dan juga di dalam hidup kami ada kesaksian Yesus. Sungguh Yesus itulah yang menebus hidup kami. Kami percaya bahwa kesaksian Yesus ini dan setiap firman Allah yang ada di dalam diri kami, itulah yang akan sungguh-sungguh membawa kami Tuhan memiliki iman yang semakin disempurnakan. Dan itulah yang akan sungguh-sungguh menjadi persembahan yang harum di hadapan tahta Allah, di atas tahta anak domba, di atas tahtamu yang kudus. Terima kasih Bapa untuk firman ini, biarlah Engkau terus memberikan pencerahan, bukakan, singkapkan, supaya kami dapat menikmatinya, dapat menerimanya, bahkan dapat menjalaninya, supaya itu genap di dalam kehidupan kami. Kami dapat menghidupinya, karena kami percaya hanya oleh firman-Mu kami dapat hidup, hanya oleh firman-Mu kami dapat dibenarkan, hanya oleh firman-Mu kami dapat dikuduskan, hanya oleh firman-Mu hidup kami dapat berbuah, dan buahnya itu akan matang melalui ujian-ujian iman dalam hidup kami. Terima kasih, kuatkan kami, teguhkan kami dalam perjalanan iman ini Tuhan, sampai kami di titik akhir, finish line, supaya kami tetap setia. Terima kasih Bapa, di dalam anak tunggal-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Amin. Terima kasih Pak Head. Terima kasih. Saya agak panjang tapi harus diselesaikan supaya kita bisa masuk dalam tema minggu depan.
Ya, silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya atau mau sharing, silakan. Pak Beni, apa kabar? Baik Pak Hens. Baik, lama nggak ketemu ya? Selama ya. Lama. Ya, kerasa lama karena sering di dalam rumah. Gimana Pak? Gimana dengan pandemik ini? Ada membatasi ya? Sepi ya? Sepi aja. Sepi. Lebih banyak ini ya, menyendiri dengan Tuhan ya. Iya. Banyak diam, banyak berpikir. Diam di kaki Tuhan lah. Waktu untuk baca Alkitab. Top tuh. Tadi kalau dengar itu ya, saya juga memperhatikan itu. Kok ada 2 kata yang sering diulang, ya, perintah Allah, firman Allah, dan kesaksian Yesus. Gitu. 2 ini menjadi seperti harta waktu kita menghadap tahta Allah itu. Ya. Jadi baca firman Allah. Udah tamat dong ya? Udah setahun? Bacanya pelan. Oh, pelan. Oke. Iya. Yang penting masuk, Pak. Yang penting masuk. Iya. Nggak keburu-buru jadi. Iya. Takut dia bisa ngulang-ngulang. Takut dia udah datang kembali. Iya, tapi ini bagus nih hari ini. Nggak lumrah lah, tapi saya lagi senang gitu mempelajari situasi yang sebenarnya ya. Seperti pernah ya Pak Santun misalnya mau tanya Allah Tritunggal, itu kalau orang tidak baca kitab Wahyu, itu bisa kemana-mana itu jelasin Allah Tritunggal. Kata Tritunggal tidak ada dalam Alkitab, kata Trinitas juga tidak ada dalam Alkitab. Tapi yang ada dalam Alkitab itu Allah, anak Allah, ya. Saya ulangi ya, tadi yang kita pelajari ya. Allah itu Bapa, dibilang kan? Allah Bapa kita. Kemudian ada anak Allah, yaitu anak tunggal Allah, gitu ya. Juga anak Bapa dikatakan. Nah, itu Yesus, ya. Dan yang ketiga adalah ada Roh Allah. Ada Roh Allah. Dia adalah Roh Kudus, gitu ya. Dan ini yang bekerja di dalam hati orang-orang yang menerima Yesus, yaitu Roh Allah, yaitu Roh Kudus ini. Gitu. Karena yang dikerjakannya adalah firman kebenaran itu, maka disebutlah dia adalah Roh kebenaran, gitu kan? Nah, karena Roh Kudus yang bekerja di dalam orang-orang ini, maka mereka disebut orang-orang kudus, gitu. Jadi di dalam kitab Wahyu tadi ada 2 kelompok, kalau teman-teman perhatiin, dikatakan apa? Saksi-saksi Yesus dan orang-orang kudus. Berbeda loh teman-teman. Tadi saya udah bacakan ya Wahyu 13 itu ayat 10 ya, bahwa kalau orang ditentukan, jadi ada yang ditentukan gitu. Untuk ditawan akan ditawan. Yang ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ya harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Gitu. Nah, iman kita timbul dari pendengaran akan firman. Itu rema akan firman. Oke, terima kasih Pak Beni. Pak Beni memilih untuk diam dan banyak baca firman. Pasti teman-teman juga banyak yang lain ya. Shalom Pak. Tadi saya lihat Pak. Terima kasih Pak. Pak, udah keluar ya? Pak Henry. Tadi Pak Henry ada. Udah keluar. Oh, ada Pak Henry. Sudah. Malam Pak Hens. Semua sudah membaik. Ya, puji Tuhan Pak Hens. Berkat. Ya. Puji Tuhan ya. Berkat. Ya, terima kasih Pak Hens atas doa dan dukungan support dari Pak Hens, Pak Lepri dan Bapak-bapak Ibu semua. Saya bisa sembuh tanggal 3 Maret sudah keluar dari rumah sakit. Puji Tuhan. Siap. Puji Tuhan. Saya dan anak sudah pulang dari rumah sakit, tinggal istri yang masih di rumah sakit Pak Hen, minta doanya besok swab agar hasilnya negatif.
Oke, kita langsung doa ya teman-teman. Silakan teman-teman, mari kita bersekutu dalam doa. Kita doakan istri Pak Henry. Namanya siapa Pak Henry? Yuliati Sinaga. Yuliati Sinaga. Teman-teman, arahkan hatimu kepada Tuhan. Saya sudah membahas tadi bahwa di tahta Allah ada cawan emas, ada mesbah emas, di mana ada malaikat, ada keempat makhluk, ada 24 tua-tua yang mengangkat. Itu seperti kemenyan, itu adalah doa orang-orang kudus. Mari kita doa untuk Yulianti ya Pak Surya. Iya Pak. Yulianti Sinaga, di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, ini kami orang-orang yang karena Roh-Mu yang kudus, kami percaya kepadamu dan kami juga bersama bersekutu dengan Pak Henry di sini dan kami berdoa untuk istrinya Yulianti Sinaga. Kami berdoa dia di dalam terpapar Tuhan, yaitu virus COVID-19. Kami berdoa, naikkan doa kami kepadamu, seruan kami kepadamu, biarlah ini ada di dalam tahtamu, bahwa biarlah istrinya, yaitu Yulianti Sinaga, dilepaskan dari penyakit COVID-19 ini, virus COVID-19 ini tidak berkuasa lagi atasnya. Kami berdoa supaya tes PCR besok di dalam nama Yesus, semua virus bakteri COVID-19 kami patahkan kekuatannya dalam nama Yesus oleh darah anak domba dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami sepakat, kami klaim janji Tuhan bahwa oleh doa orang-orang kudus itu adalah kemenyan yang dipersembahkan, yang diangkat di tahtamu. Dan ini doa kami, tetapi jangan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah di dalam nama Yesus. Amin. 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 Sebenarnya banyak cerita yang sama Pak di grup ini, cuman begitu ada silent gitu, ada silent aja. Iya. Jadi percayalah ya. Jadi anak juga ya, anak satu ya Pak. Iya. Oke. Kebetulan saya duluan yang masuk rumah sakit tanggal 23, istri baru tanggal 25. Ya, sebelumnya kan isolasi mandiri kan? Kalau saya langsung masuk rumah sakit, istri isolasi mandiri. Jadi ceritanya memburuk gitu? Ceritanya memburuk, jadi kebetulan karena kita dijamin Kemenkes, ya sekalian aja satu keluarga itu ada program dari pemerintah, satu kamar, satu keluarga itu bisa ini dibuat satu kamar gitu Pak Ens. Iya. Oh, jadi langsung masuk ke kamar Bapak? Langsung masuk ke kamar saya, jadi kita bertiga itu udah diberikan obat, dikontrol sama dokter, perawat, dan kita terus berdoa, memuji Tuhan, itu tahan henti-hentinya tuh Pak Hens. Iya. Jadi ini yang, jadi itu bukan hal yang aneh sebenarnya. Kebayang ya, kitab Wahyu udah mengatakan bahwa kita memang di dalam Yohanes bilang, aku adalah saudara dan sekutumu di dalam kesusahan. Itu ya. Jadi waktu kita melewati hal-hal seperti ini, yang penting di sini adalah, nah itu kan ya, tadi dibaca ya di dalam Wahyu 13 itu, yang penting di sini adalah ketabahan katanya. Ya. Ketabahan ya, dan iman ya, dan ketekunan orang-orang kudus ya. Wahyu 13, Wahyu 14 gitu ya. Nah, Pak Henry imannya bertambah nih, betul nggak? Betul. Ya, pasti. Ya. Gitu. Imannya diuji dan kemudian menerima buah dari ujian itu. Di sini ada Pak Lepri, Pak Welid, Pak ini juga Pak siapa? Yosef Raja Guguk. Yosef Raja Guguk. Iya. Kan sempat ke Wisma Atlet juga. Iya, betul, Pak. Oke. Puji Tuhan. Silakan yang lain. Kalau saya di Manado kena di tes apa ini
hidung itu ya apa namanya antigen ya, itu Antigen. katanya reaktif. Wah, saya nggak percaya aja, akhirnya nggak bisa berangkat kan, akhirnya saya tinggal lah isolasi mandiri gitu. Saya nggak tahu kalau di rumah sakit enak gitu kan ternyata. Tapi saya juga nggak mau sama sekali, saya nggak punya niat masuk rumah sakit. Ya ini aja, doa lawan gitu, terus lari pagi.